Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sahabat Bawaslu, kembali lagi bersama kami di podcast Ruang Publik, podcast Bawaslu Provinsi Sumatera Barat bersama saya Muhammad Ervin Kushairi. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Yosep Paskalis Gego, ya Pak. Beliau selaku aktivis Gereja Katolik Santo Fransiskus Assisi, ya. Betul Pak. Nah, sebelumnya tentu kami mengucapkan terima kasih banyak Pak atas kehadiran Bapak di kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Nah, mungkin sebelum kita lebih jauh berbincang nih Pak, kami mintakan mungkin Bapak bercerita sedikit tentang latar belakang Bapak, mungkin aktif di mana atau mungkin sekarang lebih bekerja tugas di mana begitu Pak. Baik, terima kasih. Selamat siang semua. Terima kasih untuk waktu teristimewa, untuk kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk hadir di ruang podcast ini di Bawaslu Provinsi Sumbar. Jadi perkenalkan, saya Yosep Paskalis Gego yang sehari-hari bertugas sebagai kepala sekolah di SMA Katolik Xaverius Padang. Xaverius Padang. Jadi tugas lain selain kepala SMA Katolik Xaverius Padang, tetapi juga sebagai aktivis di Gereja Katolik. Nah, sekarang tugas saya di Gereja Katolik Santo Fransiskus Assisi Padang, tepatnya di depan kantor gubernur. Oh, depan kantor gubernur. Itu. Sebelumnya saya pernah bertugas di Gereja Katolik Santa Teresia di Katedral, itu di Jalan Bundok Kandung depan. Ya. Baik Pak. Nah, kalau dari catatan kami nih Pak, Bapak ini kan selaku aktivis Gereja Katolik Santo Fransiskus Assisi bidang kerasulan awam dan keluarga, betul Pak ya? Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit nih Pak, itu bergerak di bidang apa atau aktif di bidang apa tuh Pak? Baik, di Gereja Katolik kita sebagai awam atau umat biasa, kita biasanya diminta untuk membantu tugas-tugas pastoral oleh seorang pastor. Jadi pastor tidak mungkin akan bekerja sendiri. Jadi kita sebagai umat, sebagai awam diberi tugas dan peran untuk ini. Jadi sebagai perpanjangan tangan kita membantu tugas-tugas pastor. Saya di Paroki Santo Fransiskus Assisi juga mendapat tugas terhitung baru, karena terhitung saya baru 2 tahun di paroki ini. Kebetulan saya diberi tugas dalam mula-mula sebagai kerasulan awam, yang lebih disingkat kerawam. Jadi dalam hierarki gereja itu mulai dari di Indonesia itu dari KWI keuskupan sampai di paroki ada yang namanya Komisi Kerasulan Awam. Kerasulan awam ini awam yang memang umat biasa yang diberi tugas untuk ini. Nah, jadi bukan berarti pastor atau biarawan atau biarawati. Lalu tugasnya apa? Nah, sebagai awam kita punya peran atau tugas itu dalam Gereja Katolik itu adalah menghadirkan Injil dan tata dunia dalam kapasitas sebagai seorang awam. Jadi sebagai orang Katolik tentu kita berusaha untuk mewartakan Injil itu atau kabar baik kepada banyak orang. Nah, itu salah satunya. Secara khusus dalam tugas sebagai kerasulan awam itu adalah kita menganimasi, memotivasi, mendorong umat atau awam yang lainnya supaya masuk dalam tatanan kehidupan sosial politik. Nah, jadi misalnya kita dalam Gereja Katolik kita punya peran awam itu juga untuk membantu supaya kehidupan kita sebagai warga negara, sebagai bangsa itu kita ambil peran dalam hal-hal itu. Contoh misalnya dalam Gereja Katolik anggota-anggota dewan yang mewakili atau bukan yang mewakili tetapi yang dari orang Katolik pasti ada. Tapi itu juga mesti kita dorong. Nah, apa caranya? Tentu kita menganimasi umat kita,
kita memotivasi kita, tentu arah yang baik supaya orang yang kita mau pilih ini juga benar-benar punya kredibilitas, bertanggung jawab untuk apa yang kita sudah pilih mereka. Dalam tatanan ini, peran dari kerasulan awam juga memberi animasi mulai dari kalangan remaja sampai orang dewasa terkait hubungan sosial politik, karena itu kan sudah diatur dalam gereja Katolik, supaya itu peran awam juga lebih nampak di sana. Maka itu peran ini memang membantu para pastor supaya ini juga bisa jalan dengan apa yang diajarkan dalam atau disampaikan dalam Injil atau kitab suci. Kemudian menyangkut keluarga, saya sebenarnya juga di awal mula dari kerasulan awam, tapi juga diminta ke keluarga, membantu keluarga. Tatanan dalam urutan komisi itu juga sebenarnya sama ya. Dari komisi kerasulan awam ada juga yang namanya komisi keluarga, tapi kalau di tingkat paroki namanya seksi keluarga. Lalu perannya apa? Nah, perannya itu adalah supaya kita berusaha untuk membantu mendampingi keluarga-keluarga Katolik. Untuk apa? Supaya keluarga-keluarga ini hidup dalam apa? Iman juga, kemudian tangguh kehidupannya. Maka salah satu peran seksi keluarga itu adalah mendampingi keluarga sekaligus memfasilitasi calon pasangan suami istri. Jadi misalnya memfasilitasi dalam hal bahwa kita akan memfasilitasi mereka dalam kursus persiapan perkawinan. Jadi ada interval waktunya bisa 5 hari, bisa seminggu. Nah, itulah kita berikan pendampingan untuk calon pasangan suami istri. Lalu ada juga pastoral mendampingi pasangan-pasangan suami istri. Misalnya kita akan mendampingi mereka, kita akan buat program pendampingan untuk pasutri balita bawah 5 tahun. Nah, kemudian setelah itu berikutnya, jadi berjenjang. Kita mau keluarga-keluarga Katolik itu tetap hidup dan juga tetap saling menopang satu sama lain, tangguh tentunya. Kemudian ada juga yang namanya pastoral lansia. Pastoral lansia itu tidak luput juga dari peran keluarga, karena lansia meskipun sudah lansia tetapi itu juga menjadi perhatian khusus dari seksi keluarga. Apa yang perlu kita lakukan? Mungkin kita akan bantu apa yang bisa dia butuhkan, kita beri bantuan, perhatian kah, atau ada sesuatu yang mesti kita sampaikan. Kemudian ada konsultasi keluarga juga penting, terutama untuk keluarga-keluarga muda. Itu juga menjadi perhatian. Kemudian dari segi ekonomi juga begitu. Jadi dalam kursus persiapan perkawinan ada banyak hal yang kita bekali, kita siapkan untuk pasangan calon suami istri. Sehingga nanti dalam pastoral keluarga itu ada program-program tertentu yang kita siapkan, misalnya parenting tentang keluarga baru, bagaimana mengasuh bayi dan lain-lain. Kemudian pendidikan untuk anak usia dini, remaja, tentu beda-beda modelnya yang itu harus kita siapkan. Berarti kalau boleh saya garis bawahi nih Pak, karena ada satu poin tadi yang menarik perhatian saya. Salah satu tugas bidang kerasulan awam ini untuk katakanlah sebagai tanggung jawab sosial kali Pak ya, kepada mungkin calon-calon pemimpin kita yang berasal dari agama Katolik, untuk kita dapat pastikan nanti bisa memimpin sesuai yang digariskan Injil, begitu ya Pak. Berarti ini merupakan tanggung jawab sosial gitu. Karena saya lihat meskipun diksi yang dipakai awam, tapi kerjaannya lumayan rigidnya nggak baik. Nah, baik Pak. Karena kan tadi kita udah singgung sedikit tuh Pak terkait kepemimpinan. Nah, Bapak sebagai salah satu tokoh Katolik lah, mungkin bisa kami sebut demikian, di wilayah yang mungkin cukup majemuk, khususnya di Kota Padang kalau di Sumatera Barat ini Pak ya. Nah, bagaimana sih Pak Bapak memandang hubungan antara pemilu, korelasinya dengan kerukunan umat beragama? Karena mungkin Bapak bisa merasakan Sumatera Barat ini seperti apa, Padang ini seperti apa, dan pemilu itu berpengaruh nggak Pak? Ya.
sedikit kembali terkait apa yang sudah pernah saya lakukan. Dari beberapa kali pemilu, awal saya berkecimpung dalam bidang ini sebagai anggota KPPS. KPPS. 2 kali saya diberi tugas sebagai ketua KPPS. Nah, ketua KPPS. Jadi saya melihat bahwa hal ini antara pemilu dengan hubungan keagamaan itu memang tidak bisa dipisahkan. Nah, karena kita sudah tahu sebagai warga negara yang baik, tentu kita tahu apa yang menjadi tugas kita dan apa yang mesti kita lakukan. Jadi tahun terakhir saya karena sudah 2 kali di ketua KPPS, saya akhirnya beralih menjadi Panwas. Itu terakhir 2019. 2019 saya menjadi Panwas dan itu tugas saya ketika membantu dalam pelaksanaan pemilu. Nah, jadi dari apa yang saya alami ini memang kalau pemilu dengan hubungan antara kerukunan umat beragama memang itu tidak bisa dipisahkan karena kita bertanggung jawab untuk mengumpulkan orang. Itu tugas kita, mengumpulkan, mendata orang, mengajak orang lebih-lebih supaya bisa ikut dalam proses pemilihan umum. Karena kalau tanpa pemilihan umum, kita pun juga pasti apa yang kita harapkan tidak akan tercapai. Bahwa dalam praktek hubungan antar umat beragama itu pasti ada yang berbeda. Karena bukan tidak mungkin orang akan berpikir begini, yang kamu pilih adalah mayoritas, sementara yang minoritas tidak. Itu pasti ada pandangan negatif yang demikian yang pasti terjadi. Tapi yang saya alami, bersyukur bahwa semua itu yang saya alami dengan apa yang dilakukan, ternyata hubungan antara dari pemilu dengan hubungan antar agama itu memang tidak boleh dipisahkan. Karena apa? Kita harus meyakinkan orang bahwa ini hidup kita sebagai warga negara, warga masyarakat yang baik. Karena tanggung jawab kita ketika kita pilih wakil kita, kita harus yakin, kita berharap bahwa yang dia akan berikan perhatian kepada masyarakat itu baik. Tapi kalau kita sudah berpikir bahwa hal yang kurang pada orang dan kita tidak suka pada orang, kita tidak percaya pada orang, pasti yang kita harapkan juga tidak akan tercapai. Nah, itu dia. Menarik Pak, karena memang sebelumnya juga kami pernah mengundang podcast itu dengan perwakilan pemudanya NU, pemudanya Muhammadiyah. Mereka juga sepakat bahwa agama dan politik itu tidak bisa dipisahkan. Karena kan ini masih menjadi pro kontra. Ada kelompok yang mengatakan bahwa agama dan politik itu jangan sampai tidak bisa dipisahkan. Ada yang bisa dibilang, ada yang bilang jangan sampai itu dipisahkan. Berarti kalau saya boleh tangkap maknanya adalah agama ini justru yang memberikan nilai-nilai kepada manusia mungkin yang bisa mempengaruhi kita dalam memilih pemimpin itu Pak. Jadi sebenarnya nilai yang akan kita ambil itu nilai kebenarannya itu Pak. Baik Pak. Nah, peran pemuka agama sendiri Pak. Kalau kita tadi bahas mungkin kerukunannya, nah peran si pemuka agama itu sendiri dalam pemilu menurut Bapak bisa sejauh apa Pak? Kalau saya melihatnya begini, khususnya di Sumatera Barat saya mungkin sedikit keluar itu. Kalau Sumatera Barat, termasuk kami juga di Katolik juga sama. Pemuka agama itu adalah sosok yang paling didengar. Sosok yang paling didengar. Tidak bisa tidak, karena kalau kami di gereja Katolik, kita biasanya kalau menjelang yang namanya pesta demokrasi atau pemilu, biasanya kita sudah diajak untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan. Caranya apa? Datang ke TPS supaya memberikan hak suaramu. Tentu yang kita lihat di situ sosok orang yang sudah kita tahu, yang kita sudah pernah kenal, sudah pernah lihat bahwa sepak terjangnya, rekam jejaknya seperti apa. Nah, itulah yang kita diajarkan untuk bisa melihat secara jernih. Tapi kalau kita tidak ikut andil dalam itu, pasti kita tidak ini. Maka tokoh agama itu menjadi sosok yang memang paling didengar. Paling didengar. Jadi kami di Katolik itu begitu. Sumatera Barat itu saya lihat orang yang paling taat memang. Taat untuk apapun agamanya. Kalau di Sumatera Barat pun agamanya gitu. Jadi kami di Katolik itu biasanya selalu dari pimpinan tertinggi di Indonesia, kardinal misalnya dari KPI, sudah biasanya memberikan
namanya surat gembala, mengajak umat supaya ikut berpartisipasi, hadir dalam memberikan hak suaranya. Nah, lepas dari bahwa dia nanti punya cara pandang yang berbeda, niat yang berbeda, atau dia apatis atau tidak, Yang pasti itu berpartisipasinya dulu, Pak. ya, kita ajak untuk itu dulu dia berpartisipasi. Nah, Pak, kriteria dalam memilih pemimpin dalam pandangan Katolik seperti apa, Pak? Saya kira hampir sama semua ya. Agama manapun pasti punya kriteria, punya catatan untuk memilih pemimpin. Kalau kami di Katolik, yang namanya pemimpin yang utama itu harus siap menjadi pelayan. Oke. Nah, siap menjadi pelayan. Karena kita sudah tahu kalau misalnya sekarang dia sudah masuk dalam tahapan, ketika dia sudah diseleksi masuk dalam tahapan ini, sudah final. Tinggal pada saat hari hanya kita pilih orang yang sudah mungkin kita kenal, kita tahu. Tapi dalam pandangan gereja Katolik, yang penting orang yang mau kita pilih, yang sudah kita arahkan dia ke sana, yang penting dia siap untuk melayani siapapun. Jadi misalnya dia Katolik, tapi dia tidak boleh hanya melayani yang Katolik. Semua elemen masyarakat itu juga dia harus layani, karena bukan tidak mungkin semua elemen masyarakat juga pasti pilih orang yang ini. Nah begitu, jadi kita memang harus punya cara pandang yang baik bahwa pemimpin itu dia harus bersedia untuk menjadi pelayan di tengah masyarakat. Itu dulu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mesti tahu dia orangnya punya integritas. Kalau tanpa itu, kejujuran misalnya mungkin juga rendah, ya kita mesti juga patut tanya, bisa nggak dia menjadi pemimpin kita? Dan yang paling jelas itu kita mesti lihat rekam jejaknya. Rekam jejak dia ini baik apa enggak? Nah, bisa dipercaya atau tidak, bisa diandalkan atau tidak. Dan yang paling penting, yang tidak kalah penting sebagai salah seorang pemimpin itu adalah punya keteladanan. Kalau tidak ada, masyarakat mau contoh siapa? Mau teladani siapa? Kalau yang di atas sudah mengatakan begini, kalau tidak baik, tentu masyarakat juga pasti tidak akan percaya. Masyarakat tidak akan mencontoh teladan yang dilakukan oleh pemimpin itu. Maka dari kita gereja Katolik memang itu juga sangat jeli juga melihat ini. Maka kita berharap, kita harus yakin bahwa pemimpin yang kita pilih itu juga siap berkorban juga untuk melayani masyarakat. Nah, itu yang penting. Kalau terkait politik uang nih, Pak, Injil berbicara mengenai politik uang nggak, Pak? Atau misalkan pandangan Katolik terkait politik uang ada secara khusus nggak, Pak? Politik uang ini dari beberapa tahapan pemilu yang sudah saya ikuti ya. Ini kan kejadian yang memang tidak pernah hilang. Tidak pernah nggak ada, selalu ada. Hilang. Karena itu tadi, kalau gereja Katolik memang sangat-sangat menentang untuk politik uang. Karena ujung-ujungnya begini, ketika orang ini kita percaya dia menjadi wakil kita, ternyata di tengah jalan bisa berubah apa yang dia lakukan. Tidak sesuai dengan jiwa atau mental atau karakter yang dimiliki sebagai seorang pemimpin. Maka memang demikian, kalau kita di Katolik ini justru ini sangat-sangat menentang politik ini. Meskipun kita sudah tahu bahwa pasti orang Katolik bukan berarti bahwa bebas dari politik uang. Artinya orang masyarakat yang diajak untuk masuk ke dalam bagian itu pasti secara perorangan, pasti kelompok mungkin juga pasti. Tetapi ajaran gereja Katolik justru itu sangat-sangat menolak untuk ini. Prakteknya mungkin karena situasi masyarakat tentu beda, yang mudah diajak untuk ini. Tapi itulah menjadi perhatian, mungkin kerja keras juga dari teman-teman di Bawaslu. Karena kalau sudah membicarakan pelaku, itu biasanya kita tidak melihat latar belakang lagi, Pak. Itu selalu ada. Apapun agama, apapun etnis, ras ada. Nah, gereja Bapak nih, Pak, berarti gereja Katolik Santo Fransiskus Assisi ini, itu di pemilu 2024 lalu ada program khusus nggak sih, Pak, terkait pemilu, entah itu pengawasan atau mungkin program-program yang dikhususkan untuk menyambut atau menyongsong pemilu lalu itu ada, Pak?
saya kebetulan baru juga Ya. di paroki ini, jadi saya tidak memiliki data program atau rencana yang mesti dibuat. Apakah itu ada kecurangan atau ada penyimpangan, pelanggaran yang lain-lain yang terjadi pada pemilu 2024. Nah, itu saya memang tidak memiliki data itu. Tapi yang jelas secara pribadi tahu memang yang praktek ini kan terjadi. Maka gereja pun karena tidak memiliki rencana atau rencana tindak lanjut atau progres terkait dengan pelanggaran-pelanggaran ini. Tapi saya yakin teman-teman yang pernah dan waktu bertugas apakah di KPPS atau di saksi atau di bagian lain di pemilu yang lalu pasti mungkin sudah melaporkan juga ada hal-hal yang sudah terjadi. Tapi kalau untuk gereja menindaklanjuti hasil-hasil itu rasanya tidak. Kalau sosialisasi secara ini rasanya tidak ya. Kan saya juga tidak mengetahui persis itu, dan memang tidak ada yang menindaklanjuti yang seperti ini yang terjadi, tidak ada. Tapi yang terjadi itu adalah mungkin dari saksi atau petugas-petugas di lapangan, pasti mereka bertahap untuk melaporkan. Tapi kalau untuk gereja rasanya tidak. Kalau kita berbicara pemilu ke depan nih Pak, saya kurang paham istilahnya kalau di Katolik, kalau di Islam mungkin itu disebutnya tausiah lah. Kita mungkin tausiah ceramah, bahas-bahas nyinggung pemilu sedikit, misalkan mengajarkan masyarakat untuk memilih yang baik bagaimana. Kemungkinan dari gereja Bapak untuk pemilu 2029 nanti ada nggak Pak? Hal-hal seperti itu, misalnya mengajak umat untuk diedukasi, terutama diedukasi untuk persiapan pemilu ke depan. Nah, itu biasanya mestinya peran awam ini yang harus dibuat. Memang ada sih, hanya belakangan ini kan gaungnya kan tidak begitu, jelas ya dilakukan. Tapi yang sudah pernah kami lakukan itu adalah memberikan sosialisasi termasuk edukasi kepada warga atau umat gereja, termasuk juga komunitas-komunitas, kelompok-kelompok kategorial yang berada di bawah gereja Katolik yang di wilayah kita di Padang. Nah, gitu. Biasanya kalau waktunya pas kita undang Bawaslu misalnya, datang. Nah, begitu. Jadi kita berikan. Sekarang ini yang menjadi perhatian ke depan, saya memang sudah merancang satu pertemuannya begini, karena kali lalu sudah dikunjungi oleh KPU Kota Padang. Saya mau atau nanti Bawaslu juga akan berikan sedikit pemahaman atau sosialisasi untuk anak usia remaja, mulai dari SMP, SMA dan kaum muda yang memang belum terlibat dalam kegiatan ini. Jadi memang rencana ke depan dalam satu bidang ini, saya rencana juga akan mengundang Bawaslu atau KPU supaya memberikan secara bertahap tentang pemilu kita. Jadi kita sih berharap begini, kalau misalnya sistemnya apakah tetap atau berubah, nah itu yang mesti disampaikan supaya kita berharap umat itu punya animo yang tinggi untuk bisa masuk dalam proses pemilihan. Nanti kurang lebih salah satu rencananya nanti untuk pemilih pemula Pak ya? Pemilih pemula. Nah, ini Pak, jika boleh menyampaikan pesan nih Pak, selaku salah satu tokoh Katolik di Sumatera Barat kepada jemaat Katolik mungkin yang menonton baik di Sumatera Barat atau di luar Sumatera Barat, mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan ya, Pak? Baik, sebagai umat Katolik, tentu saya memang mengajak kita untuk tetap ikut berpartisipasi, bertanggung jawab untuk mengikuti proses pemilihan yang akan datang. Nah, gitu. Jadi kita sebagai umat Katolik dalam peziarahan kita, peziarahan dalam perjalanan hidup kita berharap bahwa ada hal-hal yang baik yang sudah terjadi, itulah yang mesti kita perjuangkan, kita upayakan. Hal-hal yang mungkin kotor atau yang tidak baik, kita berharap ada perubahan sehingga umat pun juga punya kesadaran, punya kepercayaan yang baik supaya bisa ikut
punya kontribusi, ambil bagian, dan punya tanggung jawab dalam melakukan menentukan pilihannya. Pilihannya tentu harus berdasarkan hati nuraninya. Dan gereja Katolik tidak pernah mengajarkan umat untuk mengatakan bahwa kamu mesti pilih orang yang ini, tidak pernah. Apalagi punya kebijakan yang memilih orang tertentu. Itu yang digarisbawahi. Jadi gereja Katolik tidak pernah mengarahkan umat untuk memilih si A, si B secara khusus, tidak. Jadi memang kepada umat Katolik, kita gereja sudah memberikan kebebasan untuk menentukan pilihan kita secara baik dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab saja. Nah, Bapak sendiri punya harapan khusus nggak nih Pak kepada Bawaslu untuk program-program ke depan? Bapak berharap seperti apa nih program atau mungkin ada harapan kolaborasi dalam satu fokus tertentu atau bagaimana Pak? Atau kritik dan masukan juga boleh. Jadi saya sudah kenal Bawaslu provinsi ini sudah beberapa tahun terakhir ini, saya kenal baik, dan saya tahu peran dan tugas Bawaslu itu sudah menata, mengatur proses pemilihan. Tahapan-tahapan sudah diatur, termasuk salah satu diantaranya adalah melakukan pencegahan dan menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi pada saat pemilu. Itu ya memang menjadi tugas dari Bawaslu. Tetapi harapan kami sebagai umat, sebagai orang Katolik juga berharap supaya di samping kami juga punya tanggung jawab ikut membantu terselenggaranya pesta demokrasi ini juga bisa berjalan dengan baik, tetapi mungkin juga itu tadi berharap sosialisasi itu terus mungkin dibuka secara lebih terbuka kepada khalayak ramai, banyak orang. Tentu saja nanti dari kelompok gereja, dari kelompok Islam dan lain-lainnya, dengan waktu yang mungkin pasti akan sangat padat, tetapi mungkin itu yang harus kita lakukan karena banyak yang mungkin juga tidak paham, apalagi di pinggiran-pinggiran kota itu banyak yang ini. Kemudian catatan-catatan lain mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, kita berharap sih kerja dari teman-teman di Bawaslu bisa meminimalisir hal-hal yang tidak terjadi, ya, hal yang kotor atau penyimpangan atau pelanggaran atau konflik apapun dalam pemilu ya bisa diselesaikan dengan baik, sehingga kita berharap tidak hanya Bawaslu tapi kita semua sebagai bangsa pun berharap ada sistem yang semakin baik, berubah. Karena itulah kualitas pesta demokrasi kita bisa senang. Nah, kadang-kadang pesta demokrasi kita diajak tapi mencekam situasinya. Banyak yang terintimidasi kan begini. Jadi kita sistemnya baik, orang yang diundang dalam pesta demokrasi pun juga senang, gembira. Tapi kalau yang diundang datang pun juga apatis, masa bodoh, cuek dan lain-lain, nah itu pun juga pasti ada sedikit kegagalan yang mesti kita harus perbaiki. Jadi saya percaya teman-teman Bawaslu pasti punya banyak program yang sudah disiapkan, tapi mungkin juga banyak hal yang PR yang mungkin kalau boleh yang belum diselesaikan, bertahap mulai kita perbaiki sistemnya, minimal sistemnya, yang supaya kita setelah sistem diperbaiki, sosialisasi, yakin bahwa pasti masyarakat juga akan percaya sama kerja kita. Tuh. Baik Pak. Terima kasih. Tidak terasa nih Pak, udah setengah jam kita bahas kepemiluan, tapi juga sedikit banyak juga bahas teolog nih Pak. Nah, sekali lagi nih Pak, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Yosep di sini membersamai kami. Tentunya juga kami mewakili Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tidak bosan untuk menyampaikan kepada seluruh organisasi keagamaan, seluruh organisasi kepemudaan maupun organisasi masyarakat bahwa Bawaslu siap hadir, karena tentunya diskusi yang pendek ini tidak akan cukup Pak ya. Jadi misalkan kita akan lanjutkan diskusi ini di Saverius tempat Bapak bertugas, atau mungkin di Gereja Katolik Santo Fransiskus tempat Bapak bertugas, atau mungkin
di lain waktu juga di Bawaslu Sumbar kita akan teruskan diskusi-diskusi ini. Semoga dapat memberikan manfaat, tidak khususnya tentu bagi kita semua, namun juga kepada sahabat Bawaslu di rumah dan juga seluruh anak bangsa lah Pak ya. Kami juga tentu sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak atas semangat Bapak sebagai salah satu tokoh yang mungkin terus menggaungkan kerukunan antar umat beragama Pak, karena kalau tidak disandarkan kepada hal tersebut mungkin negara ini udah berkecamuk kali Pak ya, yang sangat tidak kita inginkan. Baik sahabat Bawaslu, nah lupa Pak, kita ada tagline ya Pak. Oh iya. Oke. Nah, bisa kita sebut sama-sama nanti Pak ya. Oke. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan. Oke Pak. Halo. Oke. 1, 2, 3. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Baik sahabat Bawaslu, terus pantau podcast kami maupun informasi lain terkait Bawaslu Provinsi Sumatera Barat maupun terkait kepemiluan di YouTube, Instagram, X maupun TikTok Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Jangan lupa like, follow, subscribe, dan komen. Terima kasih banyak Bapak sekali lagi atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang.